Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Brenario Orlando Siregar dengan NIM 2025-04-1005. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang the problem solving power of units and standardized units. Jadi ini adalah materi yang saya dapatkan, materi yang saya ambil, yang saya pilih. Jadi yang pertama itu kita ada artikel yang berjudul Konon setiap dai RI menanggung utang pemerintah. Nah, jadi eh, kalau versi saya sendiri, eh, setiap dai RI yang lahir itu menanggung utang sebesar kita katakan saja 30 juta. Seperti itu. Nah, itu adalah sebuah bentuk logical fallacy karena hubungannya adalah sebelum itu kasus ini berkaitan dengan materi the problem solving power of units and standardized units karena membahas bagaimana sebuah angka dapat disalahartikan jika satuan dan konteksnya tidak dipahami dengan benar. Dan juga dalam materi ini dijelaskan bahwa angka tidak boleh dilihat secara terpisah, tapi harus dipahami bersama satuan dan maknanya juga. Oke, jadi falasi yang saya temukan di sini adalah falasi yang terdapat pada kasus ini adalah misleading quantification atau kesalahan dalam menafsirkan angka statistik. Dan hal ini terjadi ketika suatu angka benar-benar secara matematis digunakan untuk membentuk kesimpulan yang menyesatkan. Seperti itu. Jadi, di dalam kasus ini, angka 32 juta rupiah diperoleh dari perhitungan total utang negara dibagi jumlah penduduk Indonesia. Secara matematis, perhitungan tersebut benar. Namun, banyak orang kemudian menyimpulkan bahwa setiap warga negara memiliki utang pribadi sebesar 32 juta. Padahal, utang negara dan utang pribadi itu merupakan dua hal yang sangat-sangat berbeda. Jadi, pada tabel berikut perbedaan antara utang negara dan juga utang pribadi. Utang negara sudah pasti ditanggung oleh negara. Jadi, tugasnya memang secara perbedaan memang negara itu utang negara itu oleh negara dan pribadi itu oleh individu. Dan juga utang negara itu dibayar melalui APBN. Oke. Lalu utang pribadi itu dibayar oleh individu yang berutang, bukan langsung masuk ke negara seperti itu. Dan juga utang negara itu termasuk kewajibannya pemerintah. Sementara utang pribadi adalah kewajiban yang dimiliki oleh individu secara personal. Oleh karena itu, angka 32 juta per orang hanyalah hasil pembagian statistik dan bukan utang yang benar-benar dimiliki oleh setiap warga negara. Seperti itu. Kesimpulannya, berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa konten ini mengandung falasi berupa misleading quantification, meskipun angka yang digunakan benar secara matematis. Interpretasi yang diberikan dapat membuat masyarakat menarik kesimpulan yang salah. Dan juga kasus ini menunjukkan pentingnya memahami satuan dan konteks suatu angka sesuai dengan materi the problem solving power of units dan standardized units. Sekian presentasi materi yang bisa saya bawakan pada kali ini. Sebelumnya saya Brenario Orlando, mohon maaf dan pamit undur diri. Terima kasih.